Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Identitas korban mutilasi yang 6 potongan tubuhnya ditemukan di Solo dan Sukoharjo terungkap. Korban adalah Rahmadi asal Solo. Kasus pembunuhan bos isi ulang air minum di Kota Semarang yang mayatnya dicor semen direka ulang. Pelaku peragakan 102 adegan. Petaka menimpa pedagang bakso di Kota Semarang. Ia tersiram kuah baksonya sendiri setelah ditabrak pengendara ojek online yang melawan arah. Empat pelaku ganjal anjungan tunai mandiri ditangkap polisi. Mereka menggunakan tusuk gigi untuk mengganjal kartu ATM korban. Keempat pengganjal ATM merupakan warga Lampung. Mereka ditangkap saat menguras mesin ATM di daerah Kecamatan Cimohong, Kabupaten Brebes. Penangkapan berawal dari laporan warga yang uang tabungannya dikuras hingga 8 juta rupiah lebih. Mereka adalah komplotan yang sudah membagi tugasnya masing-masing, mulai dari mengganjal tempat kartu ATM dengan tusuk gigi hingga mengawasi korban saat memasukkan PIN ke ATM. Dibutuhkan waktu kurang lebih dari 10 menit untuk menguras habis uang para korban. Mereka mengincar ATM yang tak diawasi petugas. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 7 tahun penjara. Modus ada yang menggunakan baju koko, mereka menunggu di ATM yang tidak ada security-nya atau satpam yang tidak ada, mereka masuk bersama-sama melihat ada orang yang transaksi keuangan menggunakan ATM, memasukkan ATM-nya dan ATM-nya sudah diganjal oleh tusuk gigi. Tusuk gigi ini pun sudah ada kodenya oleh mereka, biasa dispidoli dengan warna hitam. Begitu ATM masuk, yang bersangkutan korban memencet nomor PIN, salah satu dari mereka itu ada yang mengamati untuk menghafalkan nomor PIN. Namun apa yang terjadi namanya error. Itu udah otomatis, ATM dimasukkan pasti akan ada error apabila ada ganjelan yang mengganggu ATM itu untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu ATM PIN-nya dihafalkan oleh para pelaku, salah satu pelaku, dan ada salah satu pelaku juga yang akan memberitahu mungkin ada gangguan, Bu. Seorang penjual bakso tersiram kuah bakso panas saat motor yang digunakan untuk mengangkut gerobak dagangannya mengalami kecelakaan. Akibat peristiwa itu, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena tersiram kuah panas pada beberapa bagian tubuhnya. Beginilah detik-detik terjadinya kecelakaan yang mendatangkan petaka bagi seorang tukang bakso di Jalan Raya Cangkiran Mijen, Kota Semarang, Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat seorang pengojek hendak menyeberang tetapi melawan arah. Ia berpapasan dengan 2 pemotor yang salah satunya adalah seorang pedagang bakso. Terkejut dengan keberadaan pengojek, pedagang bakso jatuh dan ketumpahan kuah panas dari dagangannya. Akibatnya, korban terluka di punggung, paha, dan betis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Satlantas Polrestabes Semarang akhirnya bisa menangkap pengojek yang jadi penyebab kecelakaan. Pengojek mengaku tak sadar korban jatuh karena tidak bersenggolan. Itu adalah laka tunggal. Memang yang bersangkutan dikagetkan oleh adanya pengemudi lain yang melawan arus. Kemudian akibatnya terjatuh dan kuah baksonya menyiram si punggung si tukang bakso. Tapi ini sudah ditangani oleh Polsek, kemudian para pihak sudah bertemu, mereka sepakat untuk diselesaikan secara mediasi. Korban sendiri dalam perawatan dan sudah ditangani oleh tim medis. Polisi memediasi korban dan pengojek. Kesepakatannya, pengobatan korban dibiayai pengojek dan asuransi kecelakaan. Agus Darmanto melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah truk menyeruduk warung di Kudus Rabu siang. Diduga sopir mengalami epilepsi karena usai menabrak kondisinya lemah tidak bisa bergerak.
Truk jungkit menabrak teras warung dan sebuah sepeda motor yang terparkir di Jalan Lingkar Timur, Desa Gulang, Kudus. Teras warung hancur, sepeda motor dan bagian depan truk juga ringsek. Meski saat kejadian warung sedang ramai pengunjung, beruntung tidak ada korban yang tertabrak truk. Awalnya, truk bermuatan sampah melaju dari arah Kudus menuju arah Pati. Tiba-tiba, truk oleng ke kiri hingga menabrak teras warung dan motor. Istirahat di dalam warung, nah lagi ngobrol sama bapak-bapak sama yang punya warung ini. Nah tiba-tiba tuh dengar ada suara kayak kata tabrakan. Nah waktu itu ternyata kagetnya, ternyata truknya itu persis di depan warung. Nah untungnya tadi ada satu orang sih di depan itu tadi dia ada kayak gimana, jadi bisa langsung menyelamatkan diri, cuma nggak tahu pergi kemana. Diduga sopir truk mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai laju truk. Warga menemukan sopir tak berdaya di ruang kemudi truk. Untuk sopirnya sudah dibawa dari polsek ke rumah sakit. Informasinya sakit atau bagaimana, Pak? Untuk informasi menunggu Mas ya, menunggu karena kita belum ngecek ke rumah sakit, nanti kita koordinasi dengan pihak dokter untuk sakitnya bagaimana. Truk dan sepeda motor dibawa ke Mapolres Kudus untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang nenek di Magelang ditemukan tewas di dalam sumur pada Rabu siang. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dicari oleh keluarganya. Diduga korban terjatuh ke dalam sumur bekas galian batu bata yang tak berpenghalang. Upaya evakuasi dilakukan tim SAR gabungan dengan Basarnas untuk mengangkat jasad wanita dari dalam sumur tua di Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Magelang. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena sumur dipenuhi air sedalam 3 meter dan berdiameter hanya 1 meter. Setelah berusaha selama setengah jam, jasad korban berhasil diangkat. Untuk evakuasinya kurang lebih 30 menit. Setelah diidentifikasi, korban adalah Nenek Romdonah, 80 tahun yang sempat hilang selama 3 hari. Awalnya, jasad ditemukan warga yang sedang mencari kayu bakar. Warga melihat jasad mengapung di dalam sumur tua bekas galian batu bata. Diduga korban jatuh tenggelam dan tidak ada yang melihat. Salah satu korban yang kemarin hilang itu ada di dalam sumur di desa setempat. Dan itu sumur apa tuh, Dan? Itu sumur galian untuk pembuatan rata. Jadi sumur tidak permanen, lebar sekitar 1 meter persegi dan kedalaman 3 meter. Dari hasil pemeriksaan, dipastikan Nenek Romdonah meninggal karena kecelakaan. Jasadnya langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.